Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5061 sampai bab 5064. Kamu coba lagi, Tianqi berkata pada pria berjubah hijau. Pria berjubah hijau itu memiliki ekspresi yang sangat muram. Jika dia bisa mengalahkan Tianqi, dia pasti sudah menyerang untuk membunuh orang ini. Sayangnya, dia bukan tandingan Tianqi saat ini. Dia agak menyesal datang ke sini, lebih baik tidak memasuki tempat ini dari awal. Sekarang, dia tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, karena aura Tianqi telah lama terkunci padanya, tepatnya untuk mencegahnya melarikan diri. Jika dia berani memikirkan sedikit saja untuk melarikan diri saat ini, Tianqi niscaya akan menyerang tanpa ragu. Orang ini berdarah dan kejam. Namun jika dia terus berjalan maju sekarang, dan patung-patung prajurit itu tiba-tiba menyerang, dia merasa dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Dalam dilemanya, Chen Ping berteriak keras, "Kamu pikir kamu lebih tampan dariku? Kalau begitu, kemarilah." Kedua patung ini tidak akan menyerang pria tampan. Apa yang kau tunggu? Tianqi bertanya kepada pria berjubah hijau dengan dingin. Tuan muda Tianqi, tidak bisakah orang lain pergi? Saya sudah mencobanya sekali dan terluka parah, kata pria berjubah hijau itu dengan enggan. Apa? Kau tidak mau mencoba, jadi aku harus mencoba sendiri. Mata Tianqi menyipit. Kamu bisa. Lelaki berjubah hijau itu mengamati sekelilingnya, tak sanggup melepaskan tetua Tong, lalu pandangannya tertuju pada para tetua berjubah hitam yang berada di belakang wanita berjubah putih. Biarkan mereka pergi, kata pria berjubah hijau. Apa? Kamu takut pada pavilion Tianyuan, tapi tidak pada aula syura kami. Mata wanita berjubah putih itu langsung berkilat dengan niat membunuh. Pria berjubah hijau itu gemetar, terlalu takut untuk berbicara lebih jauh. Mendesah. Pria berjubah hijau itu mendesah, wajahnya pucat pasi, tetapi di bawah tekanan, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berjalan menuju platform batu lagi. Setiap kali dia melangkah, dia menatap tajam ke arah dua patung prajurit itu, takut patung itu akan tiba-tiba hidup. Namun, saat dia melangkah ke platform batu, ledakan. Kedua patung itu tiba-tiba membuka mata mereka, dan bilah pedang panjang mereka menebas dengan ganas. Sialan! Pria berjubah hijau itu meraung. Dengan panik menyalurkan seluruh energi spiritualnya untuk melawan. Namun pembelaannya bagaikan kertas sebelum diserang patung-patung itu, langsung hancur. PFFT, darah muncrat dengan deras saat lelaki berjubah hijau itu ditebas dan terpental, terbanting keras ke tanah dengan luka mengerikan di dadanya, auranya melemah hingga ekstrim. Kenapa mereka hanya menyerangku? Gerutunya dengan marah dan frustrasi. Kerumunan itu saling bertukar pandang, semuanya bingung. Mengapa patung-patung itu hanya menyerang pria berjubah hijau dan tidak menyerang Chen Ping? Tianqi mengerutkan kening, tatapannya beralih antara Chen Ping dan patung-patung itu, akhirnya berkata dengan dingin, sepertinya mekanisme serangan kedua patung ini tidak hanya berdasarkan jenis kelamin atau kekuatan. Lalu apa itu? Tanya wanita berjubah putih itu sambil mengerutkan kening. Mungkin garis keturunan. Tianqi menyipitkan matanya.
menatap Chen Ping. Anak ini mungkin memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Hati Chen Ping tergerak, namun dia tetap tenang di permukaan sambil mengangkat bahu. Mungkin aku hanya beruntung. Tianqi mendengus dingin, jelas tidak yakin. Tetapi sekarang, dengan pria berjubah hijau yang terluka parah dan yang lainnya terlalu waspada untuk mencoba, satu-satunya yang dapat mendekati platform batu adalah Chen Ping. Kau, bukalah ketiga peti mati itu, perintah Tianqi. Chen Ping meliriknya dan berkata dengan ringan, "Mengapa aku harus mendengarkanmu? Menantangku?" Mata Tianqi dipenuhi dengan niat membunuh. "Kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang juga." Mo Qingyun dengan gugup meraih lengan baju Tianqi, berbisik, "Kakak Tianqi, jangan gegabah." Mo Qingyun takut Tianqi benar-benar akan menyerang Chen Ping. Dengan Tianqi dan Tetua Tong bersama-sama, Chen Ping pastinya bukan tandingannya. "Aku akan mencoba." Wanita berjubah putih itu melirik Tianqi dengan jijik, lalu berjalan menuju panggung batu. Langkahnya lambat, setiap langkah menimbulkan riak dalam kehampaan. Terima kasih masih menyimak Channel Chen Ping Mania. Ketika wanita berjubah putih itu mencapai panggung batu, dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan melangkah ke atasnya. Pada saat yang sama, cahaya yang menyala-nyala mengembun di tangannya, siap untuk menyerang dan menangkal serangan apapun dari kedua patung prajurit itu. Namun saat dia melangkah ke peron, patung-patung itu tidak menyerangnya. Melihat hal itu, wanita berjubah putih itu menghela napas lega. Apa yang terjadi? Tianqi mengerutkan kening, tampak agak malu. Wanita berjubah putih itu memberi isyarat, dan ketiga tetua berjubah hitam juga berjalan menuju panggung, bergerak dengan hati-hati. Untungnya, kedua patung prajurit itu juga tidak menyerang mereka. Melihat orang-orang dari Aula Syura semua mencapai peron, Tianqi tidak dapat menahan diri lagi. "Penatua Tong, saya akan mencoba dulu," kata Tianqi. "Ayo kita pergi bersama." "Kedua patung ini mungkin tidak akan menyerang lagi," jawab Penatua Tong sambil menuju ke panggung. Tianqi, membawa serta Mo Qingyun, mengikuti dari belakang. Ketika mereka melangkah ke panggung, patung-patung itu tidak menyerang. Tianqi melirik mereka dengan heran tetapi tidak berani melihat terlalu dekat. "Ah, ini tidak adil." Lelaki berjubah hijau itu tergeletak di tanah dengan luka parah, merasa hatinya hancur saat melihat semua orang naik ke peron dengan selamat. "Kenapa? Kenapa hanya aku yang jadi sasarannya?" gerutunya frustrasi. "Sudah kubilang, itu karena kamu tidak cukup tampan," kata Chen Ping ringan. Lelaki berjubah hijau itu geram, lalu meludahkan darah dan pingsan. Tak seorang pun memperhatikannya, karena mereka tidak punya hubungan apapun dengannya, dan tak seorang pun akan membuang waktu untuk orang asing. Kelompok itu berdiri di peron, menatap tiga peti mati di hadapan mereka. Cahaya merah seperti darah yang mengalir pada peti mati dan bau darah membuat semua orang bingung. Wanita berjubah putih itu langsung melepaskan indera keilahiannya, mencoba menyelidiki apa yang ada di dalam peti mati itu. Tetapi indera keilahiannya tidak dapat menembusnya. Indera itu lenyap saat menyentuh peti mati. Semua orang mencoba, tetapi tidak ada yang berhasil. Chen Ping, yang yakin bahwa indera keilahiannya adalah yang terkuat, juga gagal menembus peti mati tersebut, sehingga yang lain pun semakin kehilangan harapan.
Wanita berjubah putih itu mengamati dengan saksama tanda-tanda misterius pada peti mati tersebut, tetapi tidak dapat menguraikannya. Tetua Tong perlahan-lahan berjongkok, mengamati mereka dengan saksama, sementara Tianqi memperhatikan dalam diam, tidak berani berbicara. Chen Ping menarik Mo Qingyun ke samping. Jika sesuatu yang aneh terjadi pada peti mati itu, mereka dapat melarikan diri lebih awal. Meskipun reruntuhan ini menyimpan peluang, namun juga disertai risiko, karena peluang dan bahaya selalu berjalan beriringan. Senior, apakah kamu tahu sekte mana yang memiliki reruntuhan ini? Chen Ping bertanya kepada Raja Iblis Chiun. Tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu tentang reruntuhan surga kedua? Jangan lupa, aku dari surga ke-9, kata Raja Iblis Chiun sambil menggelengkan kepalanya. Kamu tidak dilahirkan di surga ke-9. Apa salahnya bertanya? Chen Ping memutar matanya. Sialan, aku lahir di surga ke-9, teriak Raja Iblis Chiun. Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Orang ini hidup bahagia, lahir langsung di Roma. Sementara itu, Tetua Tong masih dengan saksama mempelajari peti jenazah tersebut, dan bahkan orang-orang dari Aula Syura menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka tahu bahwa di antara mereka, hanya Penatua Tong yang mengerti seni susunan. Rune pada peti mati kemungkinan besar merupakan rune susunan. Penatua Tong menggunakan metode yang dia gunakan untuk membuka gerbang batu, mencoba membuka 3 peti mati. Melihat ini, Chen Ping menarik Mo Qingyun turun dari peron. Kalau tabu susunan itu dilanggar dan sesosok mayat hidup melompat keluar, itu akan jadi masalah. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Saat Chen Ping menarik Mo Qingyun turun dari panggung batu, tanda pada salah satu peti mati tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Tidak seorang pun punya waktu untuk bereaksi dan mereka semua terhempas oleh kekuatan itu. Untungnya, Chen Ping memiliki pandangan jauh ke depan untuk membawa Mo Qingyun ke bawah peron, sehingga kekuatan itu tidak melukai mereka. Tetapi yang lainnya tidak seberuntung itu, wajah mereka pucat, darah menetes dari mulut mereka. Khususnya Penatua Tong, tampak muram, dadanya cekung. Melihat keadaan Tetua Tong, Tianqi kehilangan sikap arogannya, digantikan oleh ekspresi yang berat. Dia merasakan reruntuhan ini tidak akan menghasilkan harta karunia dengan mudah. Pada saat itu, kehampaan di sekelilingnya diselimuti suasana yang menindas dan menakutkan. Chen Ping memandang ke peron, tempat ketiga peti mati masih berdiri utuh, tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Namun, dari manakah kekuatan mengerikan itu berasal? Chen Ping menarik Mo Qingyun lebih jauh ke belakang, merasakan sifat menakutkan dan mencekam dari ketiga peti mati itu. Berderit, 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 tiba-tiba, suara melengking terdengar saat peti mati tengah mulai terbuka dengan sendirinya. Melihat ini, semua orang menjadi tegang, ekspresi mereka waspada dan siap beraksi. Chen Ping menarik Mo Qingyun di belakangnya, menggenggam pedang pembunuh naga, menatap tajam ke arah peti mati yang terbuka. Tianqi, melihat Mo Qingyun dan Chen Ping bersama lagi, tampak begitu dekat, sangat marah tetapi tidak bisa menghadapi Chen Ping sekarang. Dalam menghadapi bahaya, mereka perlu bekerja sama. Chen Ping melirik gerbang batu dan berbisik, jika terjadi kesalahan, segera lari, jangan berlama-lama untuk bertarung, mengerti? Mo Qingyun mengangguk. Dia akan mengikuti jejak Chen Ping dan berlari jika dia melakukannya. Ledakan.
Tutup peti mati tengah terbuka perlahan, dan aura kuno dan luas langsung memenuhi seluruh reruntuhan. Lalu, sesosok bayangan muncul dari peti mati, melayang di udara. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah kuno. Matanya sedalam langit berbintang, seolah-olah dia bisa melihat menembus segalanya. Akhirnya, seseorang datang, kata lelaki tua itu perlahan, suaranya tua namun berwibawa. Semua orang terbelalak, menatap lelaki tua itu dengan keserakahan dalam tatapan mereka. Senior, saya Tianqi dari Paviliun Tianyuan, memberi hormat kepada Anda. Tianqi melangkah maju, membungkuk dengan hormat. Bei Shuang dari Aula Syura, salam, Senior. Wanita berjubah putih itu segera menambahkan. Paviliun Tianyuan, Aula Syura. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Belum pernah mendengar tentang mereka. Bolehkah aku bertanya sekte mana yang kau ikuti, Senior? Chen Ping melangkah maju dan bertanya. Sekte gantian, kata lelaki tua itu perlahan. Sekte gantian. Semua orang tercengang. Sekte apakah ini? Nama yang begitu berani. Tetapi tidak seorang pun pernah mendengar tentang sekte ini atau seorang pun yang menyebutkannya. Melihat reaksi mereka, lelaki tua itu tersenyum tipis. Sekte kami sudah ada puluhan ribu tahun yang lalu. Sekte kami sudah runtuh sejak lama, jadi wajar saja jika kalian belum pernah mendengarnya. Namun, surga pertama, kedua, dan ketiga di alam surgawi diciptakan oleh sekte gantian kami, tambahnya. Apa? Semua orang benar-benar terkejut. Senior, apakah nama sekte gantianmu berarti menantang surga? Tanya Chen Ping. Tepat sekali, menantang surga. Awalnya, alam surgawi hanya memiliki 33 surga. Sekte gantian kami secara paksa menciptakan 3 surga lagi. Tanpa kami, para kultivator di bawah tahap transformasi abadi yang tidak naik ke surga tidak akan pernah mencapai alam surgawi. Akulah yang menciptakan ketiga surga ini dan menetapkan peraturannya. Mereka yang memiliki bakat luar biasa dan lulus ujian dapat dibimbing ke alam surgawi, kata lelaki tua itu perlahan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Mendengar perkataan lelaki tua itu, semua orang tercengang, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga bahwa langit ketiga diciptakan oleh lelaki tua sebelum mereka. Dahulu, alam surgawi hanya memiliki 33 surga. Menciptakan dunia di dalamnya menunjukkan kekuatan lelaki tua itu, tidak heran disebut sekte gantian. Tampaknya benar-benar menantang surga. Lagi pula, tak seorang pun di antara mereka yang hadir mengetahui kejadian-kejadian puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka juga tidak dapat memastikan apakah perkataan orang tua itu benar. Senior, apakah yang dikatakan orang tua ini benar? Chen Ping hanya bisa bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya. Lagi pula, makhluk ini tinggal di surga ke-9 dan telah hidup bertahun-tahun, jadi dia mungkin tahu lebih banyak. Namun sebelum Chen Ping dapat menyelesaikan pertanyaannya di lautan kesadarannya, lelaki tua misterius itu tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu bertanya pada jiwa di lautan kesadaranmu, dia pun tidak akan tahu, karena dia belum hidup selama itu. Chen Ping tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pembicaraannya dengan Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya akan diketahui oleh lelaki tua misterius itu. Ini sungguh ajaib dan hebat. Puluhan ribu tahun, sungguh rentang waktu yang sangat luas. Mengapa sekte gantianmu, yang mampu menciptakan dunia di alam surgawi, akhirnya runtuh?
Mo Qingyun bertanya pada lelaki tua misterius itu. Karena sekte gantian telah menjadi reruntuhan, maka sekte itu pasti sudah runtuh sejak lama. Hanya sekte yang runtuh yang akan menjadi peninggalan. Chen Ping yang terkejut dengan perkataannya, segera menarik Mo Qingyun kembali dan berkata kepada lelaki tua itu, "Senior, nona muda itu tidak tahu apa-apa, tolong jangan tersinggung." Sebagai makhluk yang mampu menciptakan dunia di alam surgawi dan bertahan selama puluhan ribu tahun, Chen Ping bahkan tidak dapat membayangkan betapa mengerikan kekuatan mereka. Sekalipun lelaki tua misterius ini sekarang hanya sebuah wujud spiritual, sisa kekuatannya akan berada di luar kemampuan mereka untuk mengatasinya. Hahaha, aku sudah mati bertahun-tahun, aku sudah lama melepaskannya. Lelaki tua misterius itu tertawa terbahak-bahak, ada gunung di balik gunung, ada manusia di balik manusia. Bahkan jika sekte gantianku dapat menciptakan surga ketiga di alam surgawi, lalu kenapa? Bahkan seluruh alam surgawi ini diciptakan oleh dewa tertinggi. Apa bedanya dengan sekte gantianku? Siklus Dao surgawi menyatakan bahwa semua hal akan layu. Tidak ada yang benar-benar abadi. Hanya siklus Dao surgawi yang memastikan perkembangan yang stabil di seluruh alam semesta. Kejatuhan sekte gantianku telah ditetapkan oleh Dao surgawi. Kekuatan apa yang kumiliki untuk menentangnya? Mendengar perkataan orang tua itu, wajah semua orang berubah muram. Terutama Tianqi yang selalu menganggap dirinya jenius, sombong, dan meremehkan orang lain. Tetapi mendengar perkataan orang tua itu, rasa kekalahan yang mendalam membuncah dalam dirinya. Mereka masih berusaha keras untuk mencapai surga ketiga, berharap menjadi makhluk abadi yang dihormati. Tanpa mereka sadari, seluruh alam surgawi diciptakan oleh dewa tertinggi. Perjuangan mereka mungkin tidak lebih dari setitik debu dalam rencana besar. Senior, kami tidak bermaksud menyinggung. Kami datang untuk menjelajahi reruntuhan, mencari peluang. Bertemu dengan Anda hari ini adalah keberuntungan besar bagi kami. Bisakah Anda memberi kami petunjuk untuk membantu kami meningkatkan kekuatan kami? Tianqi menanggalkan sikap arogannya, bersikap seperti seorang murid yang bersemangat, dan dengan hormat menyapa lelaki tua misterius itu. Hahaha, tentu saja. Mereka yang datang sudah ditakdirkan. Jika seseorang dapat mewarisi warisan sekte gantianku, aku akan sangat senang. Orang tua misterius itu tertawa terbahak-bahak. Silakan, senior, bimbing kami. Tianqi berlutut di hadapan lelaki tua misterius itu. Dengan lambaian lembut tangan lelaki tua itu, seberkas cahaya pun melintas. Tianqi dan lelaki tua misterius itu lenyap sepenuhnya. Hanya Chen Ping dan beberapa orang lainnya yang tersisa, seolah-olah keduanya telah menghilang begitu saja. Tianqi, tetua Tong dari paviliun Tianyuan melihat kejadian ini, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Dia berteriak keras, namun tidak ada yang menjawab. Bersambung.